meriwayatkan dulu pada masa ulama salaf ada seorang penjahat, dia kerjanya mencuri. Tapi pencuri ini rajin sholat, rajin ke masjid. Walaupun dia ini kerjanya mencuri, istiqomah ke masjid. Maghrib sholat berjamaah di masjid, isya ke masjid, subuh baru datang dari kerja mencuri ke masjid. Tiap waktu ke masjid. Bahkan sholat sunnahnya juga istiqomah. Orang mencuri itu biasanya kan malam hari, jam 12 ke atas. Jam setengah 1 dia bangun, sebelum berangkat mencuri masih sholat tahajud dulu. Kadang sholat istikharah. Dan pencuri dulu itu beda dengan pencuri sekarang, saudara. Kalau pencuri dulu itu ada adab-adabnya. Ya walaupun nggak betul sebenarnya karena sudah mencuri. Apa adabnya pencuri dulu? Pencuri dulu itu peraturannya nggak boleh mencuri rumahnya orang yang hanya perempuan di situ. Misalnya janda nggak boleh. Dan gak boleh mencuri hartanya orang miskin. Dan kalau mencuri gak boleh dibawa semua, sisakan separuh harta yang ada di situ. Mengapa? Kalau diambil semua kasihan orangnya, besoknya makan apa? Jadi memang ada peraturannya dulu, ada adab-adabnya pencuri-pencuri masa lalu. Bahkan ada pencuri rajin sholat. Sebelum berangkat sholat tahajud, sholat istikharah. Lama-lama tetangga-tetangganya ngomong sama dia, kamu ini kan mirip ustaz. Kenapa mirip ustaz? Sholatnya rajin ke masjid. Terus, mengapa kamu istiqomah mencuri? Kamu kan rajin sholat, mengapa mencuri? Kata dia apa? Saya ini pencuri. Pencuri itu penjahat. Pencuri itu ulatnya masyarakat. Nah, kalau saya ini selaku pencuri, selaku penjahat, terus saya ini tidak istiqomah, tidak rajin sholat, tambah gimana nasib saya? Sudah pencuri sudah pencuri masih gak sholat. Ya biarlah. Walaupun saya ini penjahat, pencuri, yang penting saya rajin sholat. Biar menjadi pencuri yang soleh. Ya gak ada pencuri soleh. Yang namanya pencuri itu penjahat, saudara. Akhirnya apa? Lama-lama tiba-tiba di daerah itu aman. Gak ada yang kemalingan, gak ada yang kecurian. Orang-orang bertanya-tanya, mana si Ano itu? Biasanya pisang hilang, gak ada pisang hilang. Biasanya kelapa hilang, gak ada. Kambing hilang, anak ayam hilang, telur hilang. Ini gak ada, kemana ini? Orang-orang penasaran. Biasanya kalau orang biasa kecurian lalu gak ada yang mencuri, biasanya akan penasaran kan, kok bisa gak dicuriin? Wong biasanya kemalingan, kecurian. Heran orang-orang, kemana pencuri yang rajin sholat itu? Apa kena tangkap orang, apa dimassa sama orang atau apa, kok gak ada? Akhirnya apa? Suatu saat masyarakat situ pergi ke tanah suci menunaikan ibadah umrah. Sampai di tanah suci sampai di tanah suci, ternyata di sana di depan Ka'bah masyarakat kampung itu jumpa dengan tetangganya yang pencuri itu. Badannya sudah kurus. Dulu ketika di kampung orangnya gemuk. Mengapa gemuk? Pencuri itu biasanya banyak makan, makanya gemuk.
Sekarang dia kerjanya baca Quran di Masjidil Haram, tawaf, umroh, sholat, kerjanya begitu. Akhirnya mereka menjumpai, ditanya dia, loh kamu kan tetangga kita. Iya katanya. Kamu yang pencuri itu? Iya. Kamu kok bisa bertaubat? Kenapa kamu bisa jadi orang baik sekarang? Jadi orang soleh? Apa kata dia? Kata dia, saya ini walaupun dulu pencuri, tapi saya kan rajin sholat. Karena rajin sholat ini, akhirnya saya oleh Allah diangkis dari kenistaan. Saya berhenti menjadi pencuri karena rajin sholat. Karenanya kita ini saudara, siapapun saudara-saudara kita, orang-orang sekitar kita, apapun yang dikerjakan, sebesar apapun maksiat yang dikerjakan, jangan lupa, jangan sampai meninggalkan sholat. Mengapa? Karena sholat ini tiang agama. Insya Allah kalau sholatnya rutin, sholatnya istiqomah, nanti lambat laun akan menjadi orang baik. Ibu-ibu kalau suaminya kerja keluar atau jarang pulang, yang penting rajin sholat gak apa-apa. Walaupun jarang pulang, asal rajin sholat, ibu-ibu gak perlu khawatir. Insya Allah suami ibu-ibu gak akan selingkuh. Paling-paling kawin lagi. Mengapa? Karena rajin sholat. Jangan percaya kalau ada laporan suami kamu begini. Gak mungkin suami saya nakal. Mengapa? Sholatnya istiqomah. Lah itu kok punya di situ? Mungkin kawin lagi. Nambah namanya itu. Nah, ini yang kedua saudara, hubungannya Isra Mi'raj dengan kita. Yang ketiga, karena Islam ini memang beda dengan agama-agama sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu biasanya diutus oleh Allah untuk kaumnya saja, untuk masyarakatnya saja. Tetapi baginda Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Maka bagaimana agama Islam ini lebih ringan daripada agama sebelumnya? Di antara ringannya apa? Islam ini merupakan agama yang tidak anti budaya dan tidak anti tradisi. Ini Islam. Jadi tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Bagaimana di dalam Al-Quran budaya itu artinya apa? Adat istiadat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, ambillah sifat pemaaf. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW selalu memaafkan orang. Karena Rasulullah diperintahkan selalu memaafkan, Rasulullah gak pernah melawan saudara selama ada di Mekah. Dimaki-maki, disakiti, diganggu, gak pernah melawan. Mengapa gak melawan? Memang oleh Allah diperintahkan memaafkan. Karena diperintahkan pemaaf, Rasulullah gak pernah melawan. Rasulullah gak melawan selama di Mekah bukan karena takut saudara. Bukan. Gak ada Nabi itu penakut. Nabi penakut tuh gak ada. Mengapa gak takut? Para Nabi memang diberikan kelebihan oleh Allah. Para Nabi ini semuanya manusia-manusia sempurna, baik mental maupun fisiknya. Apa di antara kesempurnaan para nabi secara fisik? Para nabi ini secara fisik, kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Itu kekuatan fisik para nabi. Jadi 40 kali. Makanya Rasulullah SAW
di akhir hayatnya istrinya ada berapa? Ada 9. Itu 9 orang saudara, kalau semuanya lagi suci didatangi semua. Dan itu Rasulullah masih menjadi imam sholat subuh, masih kesana kemari mengajar para sahabat, masih pergi takziah, menjenguk sahabatnya yang sakit. Padahal istrinya 9 yang digilir. Coba orang dayun kuat kira-kira istrinya 2 tiap malam didatangi. Kalau tiap malam didatangi langsung ngantuk sampai di masjid saudara. Ya beda, memang beda kelas. Para nabi ini kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa.